Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau kupas satu konsep penting nih dari gagasannya Sally Hawkshead soal fascination. Fokusnya ke pemicu kekuatan atau power. Kenapa ya ada orang atau bahkan benda mati itu bisa banget narik perhatian kita? Nah, misi kita hari ini mau bongkar gimana kekuatan ini bekerja, gimana dia mengendalikan fokus, dan yang seru, gimana ini jadi semacam bahasa nonverbal buat nunjukin keyakinan diri. Iya, kekuatan ini memang pemicu yang naluriah banget. Kita tuh otomatis tertarik pada siapa atau apa aja yang kelihatan pegang kendali. Ini bukan cuma kagum biasa loh. Seringnya ini respons biologis kita. Contoh gampangnya, ingat nggak pelatih senam kayak Bella Caroli? Gimana dia bisa dominan banget ke atletnya Dominic Moceanu itu? Atau ya gimana kita gampang terpaku sama pemimpin yang kelihatan yakin dan berkuasa banget? Fokus kita tuh kayak kekunci gitu sama kendali. Oke. Jadi intinya kekuatan itu soal kontrol dan pengaruh ya. Terus siapa aja nih yang bisa jadi pemicunya? Tadi disebut contohnya luas banget ya. Ada CEO, politisi, bahkan rambu berhenti atau diktator sushi. Agak aneh ya. Berarti intinya apapun yang mendikte lingkungannya gitu. Tepat sekali. Dan ini penting nih diingat. Kekuatan itu ada spektrumnya. Ada yang halus banget kayak petugas parkir yang ngasih arahan kan, sampai yang ya ampun ekstrem kayak rezim otoriter. Orang tua aja pakai kekuatan kok buat ngebimbing anak. Jadi nggak selalu negatif sebetulnya. Intinya siapa yang netapin aturan main dan gimana kita ngeresponsnya. Oke, coba kita bedar deh cara kerjanya. Pilar pertama nih disebut dominasi. Ini gimana nih? Bukan cuma soal fisik aja kan pastinya. Lebih ke respons psikologis kita, gitu. Betul. Ada penelitian menarik dari Stanford soal level serotonin. Ternyata ada perubahan biologis loh waktu kita merasa, katakanlah, di posisi beta atau di bawah dalam hierarki. Nah ini yang ngejelasin kenapa kita bisa kayak terpaku, diem aja gitu, atau jadi lebih nurut pas berhadapan sama figur yang dominan. Ini respons yang udah tertanam dalam diri kita. Dan dominasi ini seringkali, iya itu tadi, proyeksi dari keyakinan diri yang kuat. Wah, contoh sushi dictators tadi itu menarik banget ya. Justru karena sikapnya kasar, malah jadi populer. Aneh ya. Ini kayak nunjukin kalau dominasi, meskipun kesannya negatif, bisa jadi daya tarik sendiri gitu. Atau kayak Margaret Thatcher, yang sengaja latih suaranya jadi lebih rendah. Itu kan usaha sadar banget ya, buat nampilin otoritas dan ya keyakinan lewat suara. Persis, itu contoh bagus banget. Nada suara rendah itu secara akustik emang diasosiasiin sama dominasi. Sebaliknya, senyum yang secara akustik ninggiin nada suara malah bikin kedengeran lebih ramah tapi ya kurang berkuasa gitu ya. Nah ini dia, bahasa keyakinan yang nonverbal. Cara orang menguasai ruangan, tatapan matanya, postur tubuhnya, itu semua sinyal dominasi yang kita tangkap seringnya tanpa sadar. Oke. Lanjut ya ke pilar kedua, mengendalikan lingkungan. Ini berarti soal bikin aturan mainnya ya? Bener, siapa yang ngontrol aturan, ya dia yang pegang kekuatan. Sederhana kok, contohnya mungkin landmark education itu. Mereka ngatur hal-hal dasar banget kayak tempat duduk, jadwal istirahat secara ketat, tujuannya ya buat ngebangun kepatuhan, terus mengarahkan fokus pesertanya. Atau skala kecil nih, pas Anda nerima aja syarat dan ketentuan aplikasi yang panjang banget tanpa dibaca, itu kan sebenarnya Anda nyerahin kontrol ke si pembuat aturan. Ini soal siapa yang netapin kerangka interaksinya. Iya juga ya. Dan pilar ketiga, ini yang mungkin paling klasik nih, imbalan dan hukuman. Nah, ini dia motivator paling fundamental kayaknya. Keinginan kita buat dapat hadiah atau menghindarin hukuman, itu yang bikin kita terpaku sama sumber kekuatan itu. Atlet kayak Moceanu tadi, dia terdorong sama sistem imbalan hukuman dari pelatihnya. Atau coba lihat Suze Orman deh. Dia kan suka pakai kemarahan gitu sebagai bentuk, ya hukuman verbal buat penelpon yang banyak utang. Itu malah narik penontonnya loh. Bahkan ganti istilah aja kayak Pfizer ngubah impotensi jadi disfungsi ereksi. Itu kan bentuk kontrol narasi juga. Ngurangin stigma, itu kan hukuman sosial ya. Dan nawarin solusi sebagai imbalan. Cerdas kan? Jadi setelah kita lihat cara kerjanya, pertanyaannya, kenapa sih kita kok gampang banget gitu terpikat sama kekuatan ini?
Ada alasan mendasarnya, Mbak? Oh, ada banget. Ini akarnya udah evolusioner loh. Kebutuhan kita buat ngikutin pemimpin demi ya bertahan hidup. Ada studi menarik soal monyet rhesus. Mereka ternyata lebih milih lihat foto monyet lain yang dominan di kelompoknya daripada dikasih jus kesukaan mereka. Jadi kita tuh kayak udah terprogram aja gitu buat merhatiin siapa yang punya kendali, siapa yang kelihatan paling yakin buat mimpin. Oke. Lalu, ini semua kan menarik ya. Tapi apa artinya pemahaman ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Nah, ini pentingnya. Dengan kita ngerti dinamika kekuatan ini, Anda jadi bisa lebih peka sama pengaruh di sekitar Anda. Entah itu di rapat kerja, pas lihat iklan, atau bahkan dalam obrolan sehari-hari. Anda bisa lebih ngenalin kapan kekuatan dan ya proyeksi keyakinan yang nyertainya itu lagi dipakai ke Anda. Atau malah sebaliknya, mungkin Anda sendiri sadar atau nggak sadar sering pakai cara ini buat meyakinkan orang lain. Jadi, kekuatan itu menarik perhatian kita lewat dominasi, terus kontrol lingkuran, sama imbalan hukuman ya. Semuanya cara buat ngarahin fokus dan perilaku kita. Iya, bener banget. Dan ini jadi pemicu yang kuat banget. Karena nyentuh naluri dasar kita soal hierarki dan ya kelangsungan hidup. Ini jadi bikin mikir ya. Ada satu pertanyaan menarik nih, buat Anda renungkan sendiri di rumah. Iya, coba deh pikirin. Seberapa sering sih Anda, mungkin tanpa sadar ya, merespon atau malah menggunakan pemicu kekuatan ini dalam interaksi sehari-hari? Dan pertanyaan lanjutannya nih, apa jangan-jangan dalam situasi tertentu, ngebangun hubungan lewat kepercayaan atau trust, atau mungkin bikin orang penasaran lewat misteri atau mistik, itu justru bisa jadi strategi yang lebih efektif ya, dan lebih awet gitu daripada cuma ngandelin kekuatan semata. Wah, itu bahan refleksi yang menarik banget. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya ya.